Bapak Ibu Majelis Rawatib Randualas ingkang kawula mulyakaken. Pertama-tama kita memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia hidayah, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu, majelis zikir. Hadirin kang kula mulyakaken, majelis zikir itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika memasuki masjid, dan di dalam masjid itu ada dua kelompok. Dalam dua masjid itu ada dua kelompok. Yang pertama kelompok orang-orang sedang berzikir kepada Allah. Terus yang satunya sedang berbicara tentang ilmu agama, tentang syariat ilmu agama. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan dua majelis ini adalah majelis khair. Kedua majelis ini adalah majelis khair, majelis kebaikan. Tapi kata Rasulullah, yang sedang berzikir, jika memang Allah mengabulkan, maka akan dikabulkan doanya. Tapi kalau yang satu majelis ilmu sedang mengajarkan masyarakat, sedang mengajarkan jamaah untuk tentang bagaimana mengenal ilmu agama. Maka kalau yang ini wa innama bu'istu mu'alliman. Nanti kata Rasulullah, dan saya ini diutus oleh Allah adalah sebagai seorang pengajar. Maka Rasulullah SAW duduk di dalam majelisnya orang yang sedang mengajarkan ilmu fikih tentang syariat agama. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis apapun juga sebaiknya jangan sampai meninggalkan majelis ilmu. Majelis zikir, majelis sholawat dan sebagainya monggo, tapi jangan melupakan majelis ilmu, sebab itulah al-ilmu ruhul Islam. Ilmu itu ruhnya Islam. Ngendikane Syekhuna wa murabbi ruhana Syekh Maimun Zubair, beliau mengatakan gitu. Ilmu itu nomor 7, ngendikan wae. Ilmu itu nomor 7, sing paling utama itu adab, tata krama. Padahal ngendikane wae, padahal al-ilmu bila amalin yakun. Ilmu itu tanpa diamalkan, artinya belum diamalkan, itu sudah dapat pahala, sudah ada. Tapi wal amal bila ilmin la yakun. Ilmu kalau tidak disertai amal yang tidak disertai dengan amal, maka enggak akan ada apa-apanya. Artinya enggak ada ganjaran nih. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak disertai dengan ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin, pentingnya masalah adab tata krama ini. Adab tata krama ini. Nah, tata krama yang paling utama kepada kita itu adalah adabnya kepada orang tua, ya. Adabnya kepada orang tua. Sekarang ini tidak ada orang tua ini, ya, karakter untuk punya adab budi pekerti yang baik ini menurut saya yang paling efektif adalah pondok pesantren, ya, pondok pesantren, sebab itu didasari dengan ilmu. Yang kedua adalah adab yang paling utama adalah adab kepada adab sama mertuanya. Adab sama mertuanya. Keberkahan hidup ini kalau bisa menjaga kehormatan tiga ini. Bisa menjaga kehormatan, menjaga adabnya kepada orang tuanya, menjaga adabnya kepada mertuanya. Yang berikutnya lagi menjaga adabnya kepada guru-gurunya yang telah mengajarkan ngaji kepadanya. Wabil khusus secara umum adalah menghormati kepada orang-orang ahlal ilmi, orang-orang yang punya ilmu. Kita tetap menghormati. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian kalau kita ambil cerita, salah satu yang sangat-sangat sombong dan sangat-sangat angkuh, sangat-sangat tidak keangkuhannya, ketidaksopanannya, kalau orang itu tidak sopan lagi sama Allah. Iblis pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iblis, beri penghormatan, sujud kamu kepada Adam. Terus kemudian Iblis mengatakan, saya ini kan lebih senior, saya ini lebih ngalim, kenapa saya harus memberikan hormat sama orang yang junior? Padahal itu perintahnya Allah. Maka oleh karena itu, karena pembangkangan Iblis ini, kemudian Iblis bersama seluruh keturunannya itu dilaknat, mal'un, ahli neraka semuanya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
ojo sampai di dalam diri kita itu ada keangkuhan, ada kesombongan untuk mau melawan perintahnya Allah. Ojo sampai melawan perintahnya Allah, sebab dengan melawan perintahnya Allah dikhawatirkan laknat itu turun kepada kita dan keturunan kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Bab tusa'i bab yang apa ini bab yang ke-9. Wa fihi, dan itu tetap di dalam bab yang bab ke-9 ini khamsu mawa'id, itu ada 5 beberapa mau'idhah, nasihat-nasihat. Wahidatun, utawi yang satu, khabarun, itu hadis, wal baqi, dan utawi yang selebihnya asar, itu adalah makalah-makalah sahabat Nabi. Wal makalah yang pertama, qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Auha, memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala malur Allah ila Musa, kepada Nabi Musa bin Imran, putranya Imran, fit Taurat, di dalam kitab Taurat. Inna ummahatil khataya salasun, sesungguhnya pokok-pokoknya, paling besar-besarnya dosa-dosa itu ada 3 macam. Yang pertama adalah al-kibru, sombong. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi dosa yang paling dasar besar itu adalah sombong. Contoh terbaiknya adalah iblis. Qala, ngendika sapa Nabi, qala, bersabda Nabi alaihi, semoga tetap terasa salat, semoga rahmat dan wassalam, al-kibru, utawi kesombongan, itu batul haq, itu adalah menolak kebenaran. Dikasih tahu begini tolak, kasih begini karena sombong. Wahum tunnasi, dan meremehkan manusia. Jadi yang berikutnya lagi, orang sombong itu adalah satu menolak kebenaran dari apapun juga, khususnya kebenaran daripada agama ini, kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, suka meremehkan manusia yang lain. Nah, kadang-kadang airadul haq wa ihtiqarun nas, maksudnya adalah di sini adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Waman, bandar siapa nazara, memandang siapa man ila nafsi, pada dirinya man, bi'aini ta'zim, dengan pandangan mata mengagungkan, wa ila ghairi, pada selainnya man, bi'ainil istisghar, dengan mata meremehkan, mengecilkan, wa huwa minal mutakabbirin, orang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang sombong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama, seorang kiai besar, suatu ketika itu punya murid itu ngetes muridnya ini sudah benar-benar mempunyai jiwa yang sudah layak terjun di masyarakat atau belum. Ini dicek, muridku, saya minta kamu carikan saya 3 hari, selama 3 hari ini makhluk yang paling jelek di muka bumi ini apa, yang paling hina dan paling jelek itu apa. Maka kemudian santri ini keluar, carikan, nanti kalau ada tunjukkan kepada saya. Maka kemudian setelah mencari, kemudian dalam pencarian itu ketemu ono wong pemabuk, gak tahu sholat, teler terus, suka ganggu orang, bikin resek masyarakat. Namanya misalnya Paijo, Paijo. Kemudian langsung ini orang gak ono sejenis Paijo nggih. Hah? Mboten nggih? Hah? Betul betul nggih. Misalnya atau segampangnya temon, jenenge temon, umpamanya nggih. Jenenge temon. Wong Jawa itu kan kadang-kadang dhisik jeneng ngono. Jadi kalau TKB, anake krono akeh. Pamane T temon, Tarmini, Timun, Tomblok, nek TKB. Lah saiki karena anake saiki siji juwenenge pirang kalimah sampai 10 kalimah. Masya Allah, krono anake si Didit. Nah ini begitu terus akhirnya, wah ini saya sudah menemukan ini. Namanya ini temon, wonge pemabuk, tidak pernah sholat, bikin resek di masyarakat, sama keluarga congkrah terus. Ini mau saya laporkan. Tapi dia angen-angen, iya lah kalau sekarang dia mabuk, tapi siapa tahu nanti terus dia ini taubatan nasuha, terus kemudian dia ini diterima taubatnya oleh Allah, kemudian menjadi orang yang husnul khotimah. Siapa tahu nanti saya sekarang ini santri, saya ini ahli ibadah,
Siapa tahu nanti di akhir hayat saya justru suul khotimah. Maka kemudian tidak jadi, nggak mau laporkan sama kiai. Dia bingung, cari-cari lagi apa ya makhluk yang paling jelek. Dia yang paling jelek di antara makhluk itu apa yang paling jelek, paling rendah di mata khususnya dibandingkan dengan dirinya. Ini padahal santri. Terus akhirnya ketemu anjing. Anjing itu sudah kudisen, sudah penyakitan, sudah kerempeng mau mati, ya. Kurus kering mau mati anjing itu. Terus dia ketemu, wah berarti yang paling jelek itu anjing. Anjing itu sudah najisnya mughalladhah. Berarti anjing ini yang paling jelek. Di antara anjing ini makhluk yang paling jelek adalah anjing. Terus dia mau melaporkan, wah yang paling jelek itu adalah anjing ini. Mau melaporkan sama kiainya, oh iya ya, anjing ini kan karena dia memang anjing diciptakan oleh Allah, tidak ada kewajiban apa-apa, tidak mukallaf. Anjing ini tidak mukallaf, sholat ora ono kewajiban, mati begitu mati saja, tidak ono urusan hisab neraka swarga, tidak ono. Terus kalau melakukan kejelekan ada hisab. Maka akhirnya, wah siapa yang paling jelek ya? Ternyata tidak ada kemungkinan anjing. Maka kemudian laporan lagi. Dia lesu menghadap kepada kiai. Ketemu kamu makhluk yang paling jelek di antara makhluk-makhluk di muka bumi ini? Tidak ada kiai. Terus yang jelek siapa? Yang paling jelek adalah saya kiai. Oh kok gitu? Iya karena saya masih belum tentu saya ini husnul khotimah apa tidak. Saya ini husnul khotimah apa tidak. Ini nih maksudnya di dalam hal ini ojo sombong, siapapun juga ente, siapapun juga kamu ojo sombong. Kadang-kadang orang menyebabkan sombong itu sebabnya macam-macam. Sebab kadang-kadang jabatan. Oh jabatan krono ini jabatan tinggi, maka biasa dihormati orang, maka sama orang terus sombong, okay? Sama orang terus sombong kadang-kadang. DPR, DPR ketika golek suara, biasa glusukan oleh masyarakat, begitu sudah jadi anggota dewan, sudah pejabat, sudah masya Allah, tidak pernah mampir-mampir, bahkan mobilnya itu tidak pernah dibuka, mobilnya kocok mobil tidak pernah dibuka, karena wah, ini biar tidak kelihatan sama orang-orang masyarakat kanan kiri. Ini nonton betul gitu. Mobilnya masalah terlalu api, terus jarang buka. Ini masalahnya kesombongan, jabatan. Karena jabatan. Yang kedua biasanya dengan kekayaan. Orang kaya sombong, orang sak kaya itu sombong. Khususnya tokoh kesombongan orang kaya siapa? Qarun. Qarun itu dinasihati sama Nabi Musa, tidak mau menerima. Akhirnya apa? Orang kalau sombong dengan kekayaannya akhirnya ditenggelamkan sama Allah. Qarun berserta seluruh harta bendanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Qarun. Makanya wong kok terlalu cinta dunya terus akhirnya sombong, ora patuh karo Gusti Allah, ora patuh karo Rasulullah, ora patuh karo agama ini, maka nanti di akhirat akan dikumpulkan pimpinannya adalah Qarun. Pimpinannya adalah Qarun. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang berikutnya lagi apa? Karena nasab. Wong sombong itu karena faktornya adalah karena nasab. Wah, aku nasabku aku darah biru. Kamu kan darah merah, delok. Aku nek dicek darah itu darah biru. Oh, terus mboten sing darah biru. Istilah wong Jawa itu darah biru. Aku iki keturunane Diponegoro. Aku iki keturunane Raja Brawijaya. Aku iki keturunane Nabi. Wah, akhirnya terus sombong. Cium kakiku karena di dalam di dalam darahku ada darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ojo sombong. Kayak pokoknya yang penting ojo sombong. Nggih napa mboten? Putrane Nabi sing mlebu neraka enten mboten? Nabi Nuh sing ketika kok numpak perahu gak gelem, aku tak numpak munggah nang ngene gunung. Akhirnya tenggelam mlebu neraka. Putrane Nabi Adam sing ana sing mlebu neraka. Yang sing membunuh saudaranya sendiri. Istrinya Nabi Lut enggak patuh sama suaminya, akhirnya masuk neraka. Ojo sombong. Mulane dengan kesombongan ini bikin kekacauan nang dunya. Wong agar sombong mesti orang kayak gini bikin kekacauan di tengah masyarakat.
Maka nggih, siapapun juga. Pokoknya sombong-sombong, melecehkan orang lain, merendahkan orang lain, martabat orang lain, sekalipun dia nggo sorban, nggo apa iki jenenge? Sorban, nggo imamah, nggo jubah, tapi kelakuannya sombong, meremehkan orang lain, maka tinggalkan. Maka tinggalkan. Sebab itu tidak ajarin Rasulullah sallallahu alaihi. Paham napa mboten Bapak-bapak Ibu-ibu? Kita jangan meremehkan hatta napa nggih? Anjing saja mlebu swarga. Gara-gara napa? Anjing kitmir niku krana membela Ashabul Kahfi dikolu milu wae. Aku krana itu apa itu ben itu berkah sampean. Maka akhirnya Ashabul Kahfi tidur di dalam gua. Ini anjing tidur di depannya. Aku kepingin menjaga orang ahlal ilmi, orang yang berjuang menegakkan akidah agama. Maka akhirnya ini mati, anjing ini mati, Ashabul Kahfi juga meninggal. Maka salah satu anjing sing mlebu swarga adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Krana apa? Krana bela wong ahlal ilmi. Moko jangan sampai kita ini termasuk bagian wong sing ngalang-alangi berjuang agama. Ojo sampai kita ngalang-alangi wong sing khidmat marang agama. Nggih napa mboten? Pertama niki yang menjadikan sebab ummahatul khotoya, pokoknya pembesarnya dosa-dosa. Yang pertama adalah al-kibru sombong. Yang berikutnya lagi hadirin, wal hasadu, yang nomor 2 adalah wal hasadu dan hasad, iri hati. Kalau berkata siapa Muawiyah radhiyallahu anhu, laisa fi khisali syarr, tidak ada itu di dalam, itu tetap di dalam tingkai kejelekan. A'dal, yang lebih membandingi minal hasad, daripada hasad. Apa itu? Yaktulu membunuh siapa hasid, orang hasid, qabla ayasila, sebelum supaya sampai siapa hasid ilal maksud, pada orang yang didengki. Jadi perbandingan seperti orang yang membunuh orang yang dihasut itu. Yang berikutnya lagi wal hirsu, dan ngungseng. Ngerti ngungseng Bapak-bapak Ibu? Ngungseng itu terlalu ambisius. Ngungseng, ambisius, terlalu kemecer, terlalu ngiler, alat dunia, atas dunia. Qala berkata siapa Malik bin Dinar Malik rahimahullah taala, idza saqamal badan, ketika sakit apa al badan, lam yanjah, maka tidak akan bisa maidai, tidak akan berfaedah di dalam badan. Apa ta'amun, apa makanan, wala syarabun, dan tidak minuman, wala naumun, dan tidak tidur, wala rahah, dan tidak ada rasa kepenak. Kadzalika, begitu juga al qalbu, utai hati, idza ghalaba, ketika mengalahkan apa hubbud dunya, apa terlalu cinta dunia, lam tamfa'ul mau'idah. Kalau orang sudah terlalu cinta dunia, maka tidak akan mempan mau'idah, nasihat-nasihat. Terlalu cinta dunia, diajak zikir, afdhalu zikir fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang dia pikir itu ayo afdhalu zikir fa'alam annahu ya dolar, ya fulus, ya dolar, ya fulus, ya dolar, ya fulus, duit tok nggih. Jak salat sunah qabliyah ba'da, pikirane duit. Masyaallah. Boleh kita punya uang, punya segala macam kekayaan, jangan taruh di hati kamu. Ya. Taruhlah mobil kamu yang bagus, digaransi. Mobil kamu punya rumah yang bagus, jangan taruh di hati kamu. Taruh hati kamu itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah. Hadirin coba perhatikan di sini, kami tidak ciptakan kalian semua wong urip nang dunya iki kecuali untuk ibadah, bukan untuk menjadi hamba dunia, bukan untuk menjadi hamba jabatan, bukan untuk menjadi hamba hawa nafsu, tetapi kita diciptakan dengan tujuan yang paling istimewa, utama, luar biasa, adalah untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalikal qabul. Fanasa, maka muncul minha, daripada salasah, 3 perkara tadi akan muncul, yang al-kibr, al-hasad, terus al-hirsu, terlalu ngungseng, terlalu ambisius, terlalu cinta dunia, itu akan muncul kepada apa itu 6 perkara. Fasirna, maka maka jadilah salasa itu as-salasa ma'asitah, beserta 9. Tis'atun utawi yang 9. Al-ula yang pertama minasitah as-sab'u. Orang kalau senengnya mangan terus, kaya apa kenyang terus, wanau banyak tidur, warahah mau happy terasa mau bahagia ya.
Zawal masyaqqah, tidak mau yang capek-capek. Yang berikutnya lagi hubbul amwal, terlalu cinta harta benda. Qala Sayyid Abdullah Al-Haddad qaddasallahu sirrahu alaik, wa qala berkata siapa Sayyidi tuanku Abdullah Al-Haddad qaddasallahu sirrahu, qaddasama semoga mensucikan siapa Allah sirrahu pada sirnya Abdullah Sayyidi Abdullah Al-Haddad, wa alaika bi ikhraj hubbid dinar, wajib bagi kamu mengeluarkan cinta dunia, wa dirham dan uang dirham, min qalbika dari hati kamu, hatta yasironi sehingga jadi keduanya, indaka di sisimu, bimanzilatil hajar wal madar, seperti kedudukannya batu dan lempung. Jadi kamu cinta apa itu emas, perak, oro, jobrono, itu anggap saja kamu seperti kamu punya batu gitu aja, kamu punya lempung gitu aja, kamu punya lumpur gitu saja. Tidak usah terlalu. Jadi dunia ini hanya tempat untuk sarana. Sebagaimana kemarin saya. Jadi kalau sampean hidup itu bekerja yang sungguh-sungguh, tapi diniatkan. Kalau sama ingin berkah, sama apa itu barokah untuk dunia ini sampean dimudahkan oleh Allah. Saya kemarin itu mendapatkan ijazah gini. Itu sesungguhnya dari Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kalau kamu ingin dikejar dunia, maka bertasbihlah dengan tasbihnya malaikat. Caranya sebelum pokoknya jaga. Wong nek kepingin bisnisnya lancar, dunia akhiratnya dimudahkan, sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Terus kemudian baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ping 100. Maka sampai akan dikejar oleh dunia, maka dikejar oleh rezeki. Tapi saya punya naskah sanad dari Mbah Yai Maimun, naskahnya seperti ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Maka sama lakukan ini, rezeki niku tidak hanya berupa uang. Rezeki itu tidak berupa uang saja. Sampai sehat itu rezeki. Sampai keluarganya sampai api, sakinah mawaddah itu rezeki. Sampai tetap iman Islam itu rezeki. Jadi sampai jangan berpatokan, oh rezekiku kenapa begini? Rezeki zahir batin. Jadi minta rezeki itu rezeki zahir batin. Ojo rezeki duwe akeh tapi gak iso mangan apa-apa. Oh kolesterolnya tinggi, diabetesnya tinggi, ya. Darah tingginya tinggi, segala macam. Asam uratnya tinggi. Dikasih makan yang enak-enak nolak kabeh. Sing gelem cuma singkong telo goreng, Enak lho mboten? Apa artine sugih ngene lho. Jadi rezeki itu zahiran wa batinan. Dilakoni. Ngendikane Mbah Yai Maimun niku dilakoni. Karena salat qobliyah subuh niku, salat qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik donya sak isine. Sampeyan donya sak isine nilaine pira? Sampeyan sedekahne di jalan Allah iku uluh apik sampeyan salat qobliyah subuh. Kok salat qobliyah tok kayak begitu, apalagi salat subuh, nggih. Salat qobliyah saja seperti itu, apalagi salat subuh yang salat fardu. Mulane kudu dijaga Bapak-bapak. Wong sukses itu menjaga salat itu. Wong sukses itu pasti punya amalan-amalan kesuksesan seperti itu. Di samping kesungguhan, sungguh-sungguh, tapi juga punya amalan salat qobliyah subuh dijaga. Terus kemudian wiridan, wiridan subhanallah bihamdihi subhanallah azim wa bihamdihi astagfirullah. Ini sanad saking Syekhina Umar bin Syekh Maimun Zubair. Wa hubbul amwal. Terus yang berikutnya lagi wa hubbus sana, dan terlalu cinta dipuji. Wa hubbu wal mahmadah, dan pujian pengalem dan pujian sama ini. Wa alaika, wajib bagi kamu bi ikhraj hubbil manzilah, wajib bagi kamu mengeluarkan terlalu cinta kedudukan indan nas, menurut manusia. Wong kepingin dipandang manusia hebat, suci, enggak usah kepingin dipandang. Kita ini karena Allah, bukan linnas. Saman sholat lillahi ta'ala, bukan linnas. Saman apa-apa lillah, bukan linnas. Gini betul? Wa min qalbika hatta yastawi, sehingga sama indaka di sisimu apa madhuhum wa dhammuhum, mujinya mereka, mencacinya mereka sama saja, nggih. Mencaci mereka, memuji mereka sama saja di hati kamu. Kamu dicaci maki orang, happy saja, tenang, karena kita bukan karena orang lain, karena Allah. Wa hubbur riyasah, dan terlalu cinta jabatan. Wa alaika, wajib bagi kamu bi ikhraji
bi ikhraj hubbil jah, dengan mengeluarkan apa terlalu cinta jabatan indan nas menurut min qalbika hatta yasai indaka iqbaluhum, sehingga sama indaka di sisimu apa iqbalu menghadapnya mereka alaika wa idbarum dan membelakangnya mereka. Mau menghadap, mau datang, mau tidak sama saja. Nih. Alaika fa inna hubbal jah, maka sesungguhnya terlalu cinta jabatan ador lebih membahayakan ala sahibi atas pemiliknya min hubbil mal daripada terlalu cinta harta. Wakilahuma dalani, keduanya adalah menunjukkan ala rughbah terlalu cinta fit dunya di dalam dunia. Wa aslu hubbul jah, adapun wa aslu hubbil jah, adapun dasar pokok dari terlalu cinta dunia apa itu pangkat adalah hubbut ta'zim, terlalu cinta dimuliakan oleh orang. Fal 'azamah, wa maka utawi sifat keagungan itu min sifatillah, padahal sifat agung itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma hubbul mal, adapun terlalu cinta harta, fa aslu maka dasarnya teratamatu ingin enak-enak bisyahwat dengan syahwat-syahwatnya. Wa dzalika utawi itu min sifatil bahaim, daripada sifat-sifat kebinatangan. Mula sami menika hadirin ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap jaga hati. Kita tetap jaga hati, apapun juga niat kita karena Allah, apapun juga niatnya kerja karena Allah, cinta karena Allah, segala macam diniatkan karena ikhlas, tidak ada kesombongan, hilangkan kesombongan. Sebab kalau ada sombong di dalam hatinya, walaupun hanya seberat zarrah, maka tidak akan bisa masuk surga. Ojo sombong khususnya sama makhluknya Allah. Jangan meremehkan orang, siapapun juga, hatta kepada binatang. Kalau sampean meremehkan binatang, binatang itu tidak ada urusan surga neraka. Urusan binatang tidak ada surga. Kita yang paling banyak bebannya berat. Kata kadang-kadang itu menungso kalau menungso itu kalau urip, manusia itu kalau masih hidup kadang-kadang butuh dengan titel-titel kiai, haji, doktor, profesor, SAG, MAG, MM dan lain sebagainya. Tapi nek mati, kalau sudah mati namanya siapa? Jenazah. Jenengane apa? Mayitin di mayite. Apa Pak Profesor Doktor Kiai Haji mana? Oh, kalau sudah mati disebut ngoten apa mboten? Disebut ngoten apa mboten? Mboten tidak disebut. Tapi kalau ayam, coba ayam. Ayam itu kalau masih hidup disebut ayam ngono ae, pitik ngono ae. Disebut pitik, tapi nek mati, masya Allah, namanya banyak banget ayam tuh. Ada ayam goreng, ayam bakar, ayam gulai, ayam apa kare, ono ayam Kentucky, ono ayam macam-macam. Sama hitung wake karo-karo. Ayam itu loh, nek mati jenenge dadi wake. Nek uang ketika hidup maunya disebut namanya, titele macam-macam, begitu mati mayit gitu aja. Nggih lho mboten? Hebat ayam lho mboten nek mati sampean kira-kira. Mulane ojo sombong. Kita nglangkung semanten. Hadanallahu wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.